Perkenalkan, saya Septa Krisdianto MPD, guru mata pelajaran kejuruan, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial dari SMK Negeri 1 Mejayan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Saat ini, saya sedang mengikuti kompetisi inovasi pembelajaran UNIPMA 2022 dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi Proyek IPAS melalui Strategi Berakar. Praktik baik pembelajaran berdiferensiasi ini saya lakukan karena terdorong oleh beberapa kondisi sekolah yang sebelumnya telah mengadakan pelatihan, berkoordinasi dan bersosialisasi kepada seluruh warga sekolah, kemudian melaksanakan IHT dan saya mengikutinya, dan dampak dari IHT tersebut, semua guru dituntut untuk melakukan eksplorasi dan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu, saya terdorong melakukan praktek baik pembelajaran ini. Selanjutnya, langkah pertama yang saya lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi adalah menyelesaikan modul-modul IKM dan pembelajaran berdiferensiasi di platform Merdeka Mengajar. Karena dengan bekal penyelesaian modul tersebut, saya akan memiliki pemahaman yang komprehensif terkait apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dalam menerapkan di pembelajaran menjadi lancar dan bisa sesuai dengan target yang diharapkan. Setelah memahami pembelajaran berdiferensiasi, maka ada cerita penghantar sampai pada ketemu ide tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi berakar. Ketika melakukan refleksi dan mencari inspirasi di sudut gazebo sekolah, datang seorang teman dari guru TIK. Beliau memberikan inspirasi kepada saya tentang literasi digital yang pernah dia lakukan. Kemudian juga terkait dengan produk yang dihasilkan selama dalam pembelajaran. Kemudian berawal dari inspirasi pohon nangka berakar tersebut, maka lahir ide kreatif saya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi melalui alur literasi digital, konten, aksi, dan produk. Langkah selanjutnya yang kedua adalah mengumpulkan data terkait dengan kesiapan belajar, gaya belajar, dan kebutuhan peserta didik khususnya kelas 10 APHP 2. Saya menggali data melalui interview dan diskusi bersama guru BK dan teman sejawat lain. Nah, kalau menurut dari BK dulu, menurut BK itu kemarin sudah melakukan observasi awal, wawancara juga dengan siswa. Kira-kira dari hasil observasi, wawancara, dan angket itu kelemahan yang dimiliki siswa kita itu apa? Yang kelas 10 bagi. Terima kasih Pak Septa. Mungkin bisa saya sampaikan hasil dari angket maupun dari pengamatan dari BK. Dari kelas 10 anak-anak itu mungkin masih lemah di bidang di segi adab, tingkah laku gitu. Terus kemudian bisa dari juga kurang kepercayaan dirinya, dan juga masih belum yakin juga masuk jurusannya itu. Langkah selanjutnya adalah melakukan literasi digital. Selanjutnya saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dengan memanfaatkan media online aplikasi Padlet untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, gaya belajar siswa, serta kebutuhan siswa. Siswa langsung melakukan kegiatan literasi digital berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam asesmen diagnostik non-kognitif melalui aplikasi Padlet yang terdapat pada gawai yang mereka miliki. Adapun hasil asesmen diagnostik langsung dapat diketahui secara real-time dan saat itu juga, dengan hasil sebagai berikut. Langkah selanjutnya yang ketiga adalah merumuskan jenis diferensiasi
yang meliputi 3, yaitu diferensiasi konten, proses atau aksi, dan diferensiasi produk. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi proyek IPAS melalui strategi berakar, yang meliputi beberapa langkah-langkah pembelajaran, mulai berawal dari alur literasi digital, konten, proses atau aksi, penghasilan produk, evaluasi, dan melakukan refleksi. Berikut pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi berakar yang telah dilaksanakan oleh guru. Adapun capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari praktek baik pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi berakar ini adalah sebagai berikut. Adapun sintak pembelajaran yang dilakukan antara lain yang pertama adalah rangsangan. Siswa diajak langsung kepada objek pembelajaran untuk memberikan rangsangan agar mereka mampu berpikir yang produktif. Sintak yang kedua adalah identifikasi masalah. Siswa di lapangan nyata melakukan identifikasi terhadap problem-problem yang ada di sekitar lingkungan. Kemudian langkah yang ketiga atau sintak ketiga adalah pengumpulan data. Siswa dipandu untuk mengumpulkan data berkaitan dengan kegiatan yang sedang mereka lakukan berupa observasi terhadap lingkungan sekitar tentang masalah-masalah yang ada. Berikutnya yang keempat, sintaknya adalah pengolahan data. Setelah siswa melakukan pengumpulan data, maka siswa dibantu oleh guru melakukan proses pengolahan data untuk dibawa dalam proses lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Riatunisa. Saya Devi Nirmalasari. Saya Najwa Rastam. Saya Ningtyas. Kita menuju ke masalah yang pertama, masalah air wudhu. Air wudhu ini terbuang sia-sia dan tidak dipergunakan lagi. Kedua, kolam ikan agar tidak membutuhkan air yang banyak. Air wudhu yang terbuang sia-sia disalurkan ke kolam ikan agar tidak membutuhkan air yang lebih banyak. Dan kolam ikan hanya butuh oksigen yang tersalur oleh listrik. Masalah ketiga, ada pot yang terbuat dari besi. Agar enak dipandang dan dilihat, maka ditempati bunga-bunga. Contohnya seperti ini, ditanami dan dikasih pot seperti ini di sini. Yang terakhir kita akan ke masalah kolam ikan nila. Bisa dilihat ikan nila ini banyak membutuhkan pakan. Agar ikan nila tersebut bertahan hidup dan tidak banyak memerlukan pakan kur, kita ke masalah greenhouse. Greenhouse ini tidak digunakan karena terlihat sendiri tanamannya tidak ada. Sebaiknya agar greenhouse ini terlihat berguna, kita harus menanami tanaman hidroponik atau sayur-sayuran seperti sawi, kol atau brokoli, dan buah-buahan yang merambat, contohnya stroberi. Sekian penjelasan dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Romawan, kelas ABAP, nomor absen 34. Ini kita akan membahas soal air wudhu yang terbuang percuma. Jadi di sini, tepatnya di tempat wudhu SMK 1 Mejayan ini, kita akan mengatasi dan menanggulangi cara penggunaan air wudhu yang terbuang percuma setiap harinya. Nah, harusnya di SMK ini dibuatkan kolam khusus yang dimana dibuatkan sebuah aliran yang untuk air wudhu yang terbuang percuma ini dibuatkan kolam, dan kolam tersebut dimanfaatkan untuk hal tertentu seperti halnya untuk menyiram tanaman, untuk kolam air ikan, dan juga untuk hal-hal seperti kegiatan yang menggunakan air lainnya.
Nama saya Reza Wahyu Fernanda dari kelas 10 HPAP, nomor absen 29. Nah, tadi ada tips atau cara mengatasi air wudhu yang percuma. Nah, di belakang saya ada kolam bisa digunakan air wudhu yang percuma dengan cara disaring dengan arang atau kerikil. Nah, kolam tersebut membutuhkan listrik agar bisa memompa air dan bisa digunakan kembali. Perkenalkan, nama saya Gavin Helima Putra dari kelas 10 HPAP nomor absen 9. Kali ini saya berada tepat di belakang saya. Ini ada taman ya guys, dan terlihat di taman ini masih kurang sekali tanamannya ya. Dan cara menanggulanginya dengan cara yaitu menambah lagi tanaman yang ada di taman ini agar terlihat lebih bagus dan terlihat lebih cantik. Sekian dari saya, Gavin Helima Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian Eka Setia Putra dari kelas 10 HPAP 2. Dan di belakang saya ini ada kolam yang mati dan tidak ada airnya. Dan cara menghidupkan kembali adalah kita perlu mengisinya dengan air, terus ditambahkan tanaman dan ikan. Dan begitulah ekosistem ikan akan hidup kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik, pagi yang cerah hari ini semuanya tadi sudah di absen masuk ya, tidak ada yang izin untuk hari ini. Baik, anak sekalian, pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan minggu kemarin ya. Pada minggu kemarin anak-anak sudah melakukan praktek, sudah melakukan observasi di lingkungan untuk melihat problem-problem atau masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, hari ini akan kita bahas satu persatu sesuai dengan passion, sesuai dengan anak-anak sekalian mengerjakan tugas kemarin seperti apa. Ada yang video, ada yang gambar dan seterusnya. Oke, sebelum itu perhatikan, kita akan menerangkan bahwa ini kita akan belajar tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang itu mengakomodir semua keinginan atau passion, bakat dan minat untuk anak-anak sekalian. Sehingga dalam pembelajaran nanti Pak Setan tidak akan maksa. Oh, kamu harus tugasnya menjawab soal itu, tidak. Oh, kamu harus praktek, tidak. Tapi sesuai dengan passion masing-masing. Setelah air wudhu yang terbuang sia-sia, kami membuat sebuah kincir air. Seperti yang ada di gambar ini, kami kemarin mengamati kolam, ada masalah di kolamnya kurang bersih, jet pumpnya rusak. Maka solusi dari kami adalah mengambil air wudhu yang terbuang sia-sia. Dan solusinya membuat kincir air seperti ini. Saya mengamati ada kolam terpal yang tidak dimanfaatkan. Maka dari itu kami mempunyai solusi untuk bisa dimanfaatkan, yaitu menanami tanaman hidroponik di atasnya, yang di sini nanti ditanami sayur-sayuran dan akan mendapatkan manfaat. Kemarin saya melihat hidroponik yang tidak digunakan di belakang lab HPAP. Seharusnya hidroponik itu seperti ini. Di sini itu ada lubang. Sintak ke-6, kesimpulan. Sekalian, alhamdulillah pelajaran IPA hari ini kita sudah bisa menyelesaikan tentang materi fenomena lingkungan berkaitan dengan beberapa problem yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kamu perhatikan ya, mulai dari sana teman-teman kamu, di sini banyak sekali produk-produk, banyak sekali ide-ide kreatif yang tumbuh dari kalian semuanya. Jadi Pak Septa dalam pembelajaran berdiferensiasi dalam proyek IPAS ini tidak kaku ya, tidak kehendaknya Pak Septa saja. Ya Pak Septa harus, enggak, kamu harus menulis jawaban di kertas, kamu buat makalah, tidak.
Tapi lihat di sini kita merayakan semua ide kreatif berdiferensiasi teman-teman kalian. Mulai yang senangnya memang dia menulis seperti itu. Kemudian di sini dia sukanya dalam pendekatan gambar, maka dia membuat gambar. Kemudian ada yang membuat produk seperti ilustrasi bahan-bahan fisika seperti ini, termasuk ini. Kemudian juga sama, ini mengkolaborasikan pembuatan media untuk lingkungan berair, sama juga dimungkinkan ide kreatif muncul ketika angin yang ada di sekitar kita itu bisa dimanfaatkan untuk energi listrik, sehingga bisa mengatasi permasalahan. Juga ada teman kalian yang mengekspresikan dalam bentuk gambar dan juga bisa membuat yang namanya karena ini dia canggih dalam bidang teknik, maka dia membuat pendekatan dengan membuat rodok pincir air. Oke, anak-anak sekalian, coba diperhatikan semuanya, ini adalah produk dalam kreativitas kalian dalam menyelesaikan permasalahan, khususnya dalam bidang proyek IPAS di lingkungan sekolah atau sekitarnya. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk anak-anak semuanya.